Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube YD22. Salam persaudaraan badulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe di channel ini saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini saya sebagai narasumber di channel YouTube YD22 seperti biasanya memberikan sebuah pengetahuan, terutama buat warga baru yang mungkin baru disahkan pada tahun 2025. Di sini saya menyampaikan dulur-dulur yang mungkin warga baru itu biasanya darah muda. Jadi jangan sampai terjadi kita mengingat, menimbang ketika kita menjadi siswa, kita dihajar sama pelatihnya, latihannya keras, dan lain sebagainya. Banyak perjalanan di situ, proses panjang yang kita lalui. Dan sekarang tentunya sudah menjadi warga. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjadi warga baru. Namun tidak dipungkiri, banyak sekali dulur-dulur terutama warga baru itu banyak yang bingung. Setelah menjadi warga itu bingung harus ngapain. Nah, ini yang harus kita luruskan, ini yang harus kita pikirkan ke depannya untuk kemajuan SHTRAT. Tugas kita sebagai warga baru kalau bisa kembangkan ajaran budi luhur di SHTRAT. Karena kita sebagai warga baru tentunya banyak sekali hal yang kita tidak paham sebagai seorang pelatih itu bagaimana, kita melatih yang pas bagaimana, kita mendidik itu yang pas bagaimana, itu tentunya kita harus belajar. Karena dengan belajar nantinya kita akan paham. Yang pasti kalau menjadi warga baru, sudah menjadi warga baru, itu kalau bisa jangan menjadi pelatih tetap. Hanya sebatas membantu pelatih tidak masalah, karena belajar untuk menjadi seorang pelatih. Itu harus belajar. Karena kenapa saya bilang warga baru itu belum pantas menjadi pelatih tetap? Karena pengalamannya belum punya. Pengalaman menjadi warga, pengalaman menjadi pelatih itu belum pernah. Nah, jadi di sini kesempatannya untuk belajar menjadi seorang pelatih itu membantu pelatih tidak apa-apa. Sering-seringlah konsultasi dengan pelatih tetapnya. Ini bagaimana, seperti apa, konsepnya seperti apa, bagaimana. Itu dalam kita mau melatih adik-adik kita. Jangan sampai kita warga baru menjadi pelatih tetap semua tanpa memandang warga-warga yang senior dan yang lainnya, kita sesuka hati kita melatih, kemudian senam jurus dan lain sebagainya itu dikasihkan asal-asalan, itu tidak. Jangan sampai itu terjadi. Semua ada aturannya, mulai dari siswa calon polos sampai polos, itu sampai jambon, hijau putih, itu semua ada takarannya. Jadi khusus buat warga baru, belajarlah di situ, terutama belajar kepada senior, belajar kepada kakak pelatih, dampingi kembali kakak pelatih yang sudah menjadi pelatih itu, bantu mereka, sering-seringlah bertanya dalam melatih itu bagaimana seperti apa, itu sering-seringlah ditanyakan kepada pelatihnya. Itu belajar untuk menjadi seorang pelatih. Karena menjadi warga baru itu memang harus belajar. Ketika kita masih siswa, kita diajar. Ketika sudah menjadi warga, kita tidak boleh sudah jadi warga kemudian kita, karena dulunya kita siswa itu dihajar, setelah menjadi warga kita menghajar siswa kita. Itu jangan seperti itu. Itu bukan mendidik namanya. Ingat, kembalilah ke ajaran mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jadi mendidik, sifatnya mendidik itu ada indikat kebaikan di situ. Namanya mendidik, memberi sebuah pelajaran, memberikan sebuah panutan. Jadi intinya seperti itu. Ya, maaf ini suara saya agak bindeng ya. Nah, jadi karena lagi musim hujan, kebetulan saya juga lagi pilek ya.
Nah, mungkin dimaklumi. Intinya di sini saya menyampaikan kepada warga baru, belajarlah sering-sering bertanya kepada pelatih-pelatih, dampingilah pelatih-pelatih tersebut minimal 1 tahun itu kita belajar. Setelah itu baru kita terjun menjadi seorang pelatih atau wakil dari seorang pelatih, itu nggak apa-apa. Yang penting dalam 1 tahun ataupun 2 tahun kita harus belajar mendampingi pelatih dulu, supaya kita tahu yang namanya pelatih itu seperti apa, bagaimana, itu kita harus tahu. Karena harus bertanggung jawab mulai dari siswa polos sampai dengan siswa putih, bahkan sampai mau pengesahan. Itu banyak hal yang harus dipahami di situ, karena setiap tingkatan tentunya pelajarannya berbeda, mulai dari materinya, kemudian keesaannya, itu memang semuanya harus dipelajari. Jadi seorang pelatih itu memang harus serba bisa, harus serba paham. Ya kalau kita tidak paham, ya bisa tukar pikiran atau mungkin bergantian dengan warga-warga yang sudah senior. Intinya sering konsultasi lah yang jelas. Jadi paham di sini ya, buat tentunya buat warga baru. Setelah menjadi warga baru itu bukan akhir dari sebuah latihan, namun disitulah awal mula kita. Dari situ kita ingin mendalami ilmu esa lebih jauh. Disambi kita mendalami ilmu esa, disambil kita juga mengembangkan ilmu esa. Jadi berat tanggung jawabnya. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.